Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Mariani dari kelas 2D PIAUD Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya akan menerangkan tentang penerapan pendekatan play basic learning bagi anak special need di sekolah. Pada umumnya, anak usia dini dan bermain tidak dapat dipisahkan karena bermain sudah menjadi bagian dari hidup anak-anak. Begitu pula dengan anak penyandang disabilitas semacam anak ABK. Biasanya anak usia dini khususnya di lingkungan sekolah pasti melakukan aktivitas bermain, baik itu bermain di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Pada tahun 2019, menurut Walter, bahwa orang tua yang memiliki anak usia dini tidak banyak memiliki waktu untuk bermain dengan anak-anaknya. Bahkan mereka tidak mengetahui dampak positif dari aktivitas bermain tersebut, sehingga biasanya anak-anak dalam melakukan bermain bebas biasanya di sekolah. Dengan itu kurikulum sekolah membuat bebas biasanya di sekolah. 2012, Arjilo Paul dan Papaudi menyatakan bahwa pemerintah Yunani juga menerapkan prinsip pendidikan bagi anak usia dini itu wajib, dan bagi anak berkebutuhan khusus akan dilayani secara inklusif. Pada tahun 2020, Wilson menyatakan ada beberapa kriteria pembelajaran berbasis bermain, diantaranya yang pertama, anak dapat berperan secara aktif dalam pembelajaran berbasis bermain. Yang kedua, anak selalu bisa terlibat selama pembelajaran berbasis bermain. Yang ketiga, anak mendapatkan informasi yang bermakna saat pembelajaran. Yang keempat, bisa mendorong interaksi sosial anak usia dini baik dengan ataupun tanpa dibatasi. Kurikulum sekolah membuat pendekatan dalam pembelajaran yang dinamakan play-based learning atau disebut juga dengan pembelajaran berbasis bermain. Di tahun 2018 juga Cashel menyatakan bahwa pendidikan sengaja membentuk lingkungan permainan untuk menimbulkan kemampuan yang berkembang secara optimal dengan cara menyenangkan dan tidak merasa tertekan dengan berbagai aktivitas yang dibuat oleh gurunya. Beliau juga berpendapat bahwa anak-anak harus terlibat secara aktif dalam permainan dengan tujuan untuk mencapai keterampilan yang diinginkan. Play-based learning yang diterapkan di sekolah inklusi juga memiliki dampak yang positif bagi anak-anak penyandang disabilitas yang ada di sekolah tersebut. Maka dari itu, peran pemerintah dalam pendidikan inklusi sebagai penyedia atau fasilitator bagi anak-anak disabilitas itu sangat besar, di mana para pembuat kebijakan menyadari bahwa anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan yang setara. Pada tahun 2022, Diana juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menyatakan setiap peserta didik yang memiliki keterbatasan mental, fisik, dan sosial emosional berhak atas kesempatan yang sama dan mendapatkan pendidikan secara inklusif sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Dan di tahun 2012, Milopo anak mendapat informasi yang bermakna dan saat pembelajaran.
Yang keempat, bisa mendorong interaksi sosial anak usia dini baik dengan ataupun tanpa disabilitas. Ada 3 poin utama juga dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, diantaranya yang pertama, peran guru di sekolah inklusif yang sangat penting dan bertanggung jawab penuh dalam mengatur jalannya pembelajaran dengan sistematika tetapi menyenangkan serta merancang pembelajaran seluruh kebutuhan anak disabilitas maupun bukan. Yang kedua, persiapan play based learning biasanya harus melibatkan guru dan semua staf. Yang ketiga, keunggulan dan tantangan penerapan play based learning di sekolah inklusif. Dalam penerapannya pastinya ada keunggulan dan tantangan yang dihadapi. Sekian uraian saya tentang based learning bagi anak spesial needs di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.